Bab 3, Asesmen Kesiapan Bekerja. Asesmen kesiapan bekerja atau AKB adalah cara yang berguna untuk mengukur kekuatan pribadi dalam 7 keterampilan yang Anda pelajari dalam buku ini. Asesmen ini didasarkan pada riset yang disebut Generation Report Inventory. Inventorisasi keakraban antar generasi. Beribu-ribu manajer, pegawai, dan pemimpin yang bekerja di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia berpartisipasi dalam GRI, sehingga kami dapat mengumpulkan banyak data yang berfokus pada kompetensi, konflik, kesuksesan, perilaku, dan sikap di tempat kerja. Apabila Anda bertanya-tanya apa hubungan antara GRI dengan AKB? Pertanyaan yang bagus. Riset yang kami kumpulkan dari GRI berfokus pada perjuangan dan sukses dialami pekerja muda di tempat kerja. Dengan kata lain, berfokus pada tingkat kesiapan bekerja, maka disebut asesmen kesiapan bekerja. Riset ini juga mengidentifikasi ketegangan terselubung yang terkadang terjadi antara generasi yang lebih tua dengan pekerja yang lebih muda. Ketujuh area keterampilan yang dicakup dalam AKB dan juga keterampilan yang dibahas dalam buku ini dikembangkan langsung dari hasil GRI serta berfokus pada resiko dan peluang yang paling penting bagi pekerja milenial. Apakah artinya semua ini dan mengapa ini perlu bagi Anda? Ini juga pertanyaan yang bagus. Kalau Anda ingin tahu apakah frustasi atau pengalaman Anda dalam bekerja hanya terjadi pada diri Anda sendiri, maka asesmen kesiapan bekerja bisa menyandingkan Anda dengan teman sebaya Anda dan menjawab pertanyaan itu. Apakah hanya Anda sendiri ataukah beratus-ratus milenial lain juga menghadapi tantangan yang serupa? AKB mengukur sikap pribadi Anda dan kemampuan Anda dalam membangun relasi, memperhatikan detail, melihat gambaran besar, mengetahui kapan harus fokus, meminta feedback, mengambil tanggung jawab, dan menyadari nilai diri. Area keterampilan ini telah terbukti dalam riset sebagai hal penting untuk kesuksesan di tempat kerja dan untuk mengurangi konflik antara Anda dengan para manajer. Kalau Anda sesuatu terjadi di kantor yang Anda tak yakin bagaimana menyelesaikannya, setidaknya AKB akan menolong Anda untuk melihat area kemampuan apa yang mungkin menjadi indikator tantangan tersebut. Skor AKB bukanlah peringkat, melainkan indikator yang mengenai apa yang Anda pikirkan dan rasakan bila dibandingkan dengan responden lain. Skor berapa? Angka positif, negatif, atau 0? Skor positif berarti bahwa jawaban Anda umumnya lebih bernilai tinggi dibandingkan jawaban sebaya Anda. Bila skor itu negatif, maka secara umum jawaban Anda bernilai lebih rendah. Dan jika skor itu 0, artinya jawaban Anda persis sama dengan rata-rata jawaban orang lain. Catatan untuk para spesialis, penelitian, ahli statistik, pecinta angka dalam diri kita semua. Asesmen ini telah diuji dan divalidasi dengan standar deviasi yang dapat diterima dan telah dikorelasikan dengan data dari GRI. Pengalaman kerja individu harus diperhitungkan selain hasil asesmen perorangan agar memberikan hasil yang lebih memuaskan di tempat kerja. Terima kasih. Masuk ke bab 4, membangun relasi. Beberapa elemen di tempat kerja berada di luar kendali Anda, seperti misalnya berapa suhu ruangan yang ditetapkan. Itulah sebabnya rekan kerja Anda membawa baju hangat dan kipas angin ke tempat kerja. Pepsi atau kek yang ada di mesin penjual otomatis dan kecepatan naik dan turun lift. Nah, berita baiknya adalah Anda bisa mengendalikan indikator kepuasan kerja. Ini bukan masalah minuman soda, melainkan tentang relasi. Dan relasi yang baik haruslah Anda yang membangunnya. Berhentilah berfokus pada hal-hal yang tidak dapat Anda ubah dan lakukan sesuatu terhadap hal-hal yang bisa Anda ubah. Langkah untuk memulai membangun relasi yang akrab dan memuaskan dengan para manajer sangat bergantung pada Anda sendiri. Saya adalah manajer senior dan bertanggung jawab langsung kepada wakil presiden.
yang adalah orang baru di perusahaan kami dan baru mengenal budaya perusahaan ini. Gaya dan pendekatan kami di tempat kerja sangat berbeda. Dia cepat berbicara meskipun dia tidak tahu jawaban yang benar dan sering membuat janji-janji atas nama tim saya tanpa bertanya pada saya lebih dahulu apakah janji itu dapat ditepati atau tidak. Di sisi lain, saya selalu meluangkan waktu untuk mendengar dan mengevaluasi sebelum bertindak tergesa-gesa. Saya belajar dari pengalaman bahwa tidak mungkin mengkritik atasan secara terbuka. Kita justru harus menyesuaikan diri kita dengan cara atasan berkomunikasi serta berinteraksi dengan cara yang mereka kehendaki. Meskipun saya tidak selalu setuju dengan dia, saya harus belajar secara taktis untuk bekerja sama supaya kami bisa lebih sejalan. Dari Jessica. Kalau Anda lihat cara membangun piramida, Anda lihat bahwa fondasi adalah bagian yang paling besar dan merupakan bagian yang terpenting dari keseluruhan struktur. Fondasi bertanggung jawab menopang beban lapisan-lapisan berikutnya dan juga menjadi alas yang kokoh dan tahan selamanya bertahun-tahun. Dan sama halnya setiap keterampilan yang dibahas dalam buku ini saling bertumpuk menjadi fondasi yang stabil, kokoh, dan bertahan lama untuk kehidupan Anda dalam bekerja. Piramida super generasi milenial akan kita awali dengan keterampilan dasar, yaitu keterampilan membangun relasi. Keterampilan yang satu ini akan mempengaruhi keterampilan Anda untuk menerapkan keterampilan-keterampilan yang lain. Keterampilan membangun relasi bukan saja esensial untuk keterampilan yang lainnya, tetapi juga krusial untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaan. Jejak pendapat Gallup menemukan bahwa pekerja yang mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dengan manajernya 2,5 akan merasa 2,5 kali lebih puas pada pekerjaannya. Jejak pendapat ini juga menunjukkan bahwa hanya 1 dari 5 orang menganggap atasannya sebagai teman dekat. Seseorang yang peduli akan keadaannya di tempat kerja maupun di tempat luar kerja. Hal ekstra atau hal baik apapun yang saya lakukan dianggap sebagai kewajiban yang memang saya harus lakukan untuk mereka. Hambatan. Generasi milenial mengharapkan perhatian dari atasan dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Sampai saat ini hampir selalu Andalah yang jadi pusat perhatian, sehingga Anda berharap bahwa semua orang harus memperhatikan Anda. Pernahkah orang tua datang untuk mengantarkan bekal makan Anda yang tertinggal di meja? Atau kembali ke rumah untuk mengembalikan sepatu olahraga supaya Anda bisa ikut latihan? Atau mentransfer uang ke rekening Anda untuk suatu kebutuhan mendesak? Anda tidak pernah memikirkan hal itu. Anda menganggap bahwa semua itu sudah seharusnya begitu. Oleh karena itu, para manajer beranggapan bahwa para milenial selalu berpusat pada diri sendiri dan lebih memikirkan bagaimana mereka diperlakukan daripada bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Persepsinya adalah bahwa pekerja dari generasi Anda sering terlalu sibuk dengan kebutuhan diri sendiri, yaitu kebutuhan akan kepercayaan, dukungan, dan pujian. Seorang manajer yang berpersepsi bahwa para milenial terpusat pada diri sendiri bisa bersikap seakan mereka tidak punya waktu untuk Anda, menganggap sepele gagasan Anda, dan bahkan menghindar untuk berinteraksi dengan Anda. Ketika seorang wanita muda dalam seminar pelatihan kami mendengar hal ini, dia berseru keras, "Wow, jadi begitu ya? Saya mengerti sekarang mengapa saya merasa bahwa bos saya tidak suka pada saya." Jadi intinya adalah ini, persepsi para manajer tentang generasi Anda yang menjadi hambatan. Cara terbaik untuk mengatasi persepsi ini adalah dengan berusaha membangun relasi dengan manajer Anda. Sebelum ini kami telah menguraikan hambatan yang dihadapi para milenial. Sisi lainnya dari hambatan ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh generasi Anda dari pengalaman bekerja dengan orang lain. Berikut ini adalah gambaran hambatan dan kebutuhan dalam membangun relasi. Tantangan yang menghambat: tidak dianggap serius, tidak mendapatkan respek, miskomunikasi dengan pekerja yang lebih tua. Yang diinginkan oleh generasi milenial: 1. Didengarkan, 2. Diterima, 3. Mempunyai relasi baik dengan yang lebih tua. Dalam melakukan penelitian dan riset untuk buku ini, kami melihat adanya kesamaan di antara generasi milenial sebaya Anda. Sebagai milenial, Anda menginginkan hubungan yang baik dengan manajer dan rekan kerja. Namun riset menunjukkan bahwa miskomunikasi dengan rekan kerja yang lebih tua adalah tantangan terbesar
yang Anda hadapi di tempat kerja. Ini hal yang menarik. Kebanyakan peserta penelitian ini mengaku bertanggung jawab penuh atas miskomunikasi yang terjadi. Kami melihat beberapa pernyataan seperti ini. Saya bertanya, apakah saya berlaku terlalu informal dengan email dan komunikasi saya dengan klien dan rekan kerja, dan bagaimana caranya saya tahu bila mana saya sungguh didengarkan? Saya merasa tidak sanggup dianggap serius karena bahasa saya tidak sama dengan bahasa mereka. Tidak berlebihan bila dinyatakan bahwa setiap generasi punya cara yang berbeda dalam berkomunikasi. Ini tidak semata terbatas pada kemajuan teknologi komunikasi. Ingat, email, telepon seluler, pesan singkat, FaceTime. Tetapi juga mencakup bahasa yang khas untuk setiap generasi. Ingat bagaimana Anda memakai bahasa sekarang ini. Culun, keles, canggih. Bagaimana cara santai berbahasa yang santai seperti ini berbeda dengan bahasa orang tua ataupun saudara yang lebih tua? Dan bagaimana dengan kosakata? Apakah nenek buyut Anda akan memahami percakapan Anda dengan teman Anda di telepon? Seandainya dia mendengarkan? Apakah ada kata-kata atau ungkapan yang khas untuk generasi Anda yang bukan bagian dari kosakata nenek buyut Anda semasa remaja? Kemungkinan besar jawabannya adalah ya. Amanda Grenier, peneliti di School of Social Work di Quebec, Kanada, menyatakan bahwa perbedaan inilah yang menjadi pangkal salah paham antara pekerja dari generasi yang berbeda. Dia berkata, ada cara berbicara yang berbeda antara orang yang lebih muda dan yang lebih tua, dan sebagian perbedaan itu disebabkan oleh referensi sosial historis, pengalaman budaya, interpretasi perorangan yang berbeda. Kenyataannya, setiap generasi mengalami pengaruh faktor-faktor budaya, histori, sosial, dan teknologi. Faktor-faktor tersebut berperan dalam cara bagaimana kita berbicara, hal-hal yang kita bicarakan, serta metode yang kita pakai dalam berkomunikasi. Pengalaman budaya merupakan penyebab terbesar dalam kesalahpahaman, serta merupakan hambatan yang dihadapi para milenial ketika mereka mencoba membangun relasi. Ingatkah akan hal kecil yang kita bahas di halaman 10? Dikarenakan akses internet dalam masa hidup Anda, maka Anda adalah generasi pertama yang tidak membutuhkan orang lain yang punya otoritas atas Anda untuk mengakses informasi. Generasi-generasi sebelumnya sangat bergantung pada otoritas, bukan hanya mendapatkan informasi, namun juga untuk maju, melangkah, dan mendapatkan pengetahuan yang krusial untuk keberhasilan mereka. Keberhasilan mereka di tempat kerja tergantung dan berpusat pada hubungan dekat dengan manajemen. Sementara keberhasilan Anda sampai pada titik ini hanya sedikit urusannya dengan kedekatan. Bahkan figur otoritas biasanya adalah tempat terakhir yang didatangi seorang milenial untuk mendapatkan informasi. Anda cukup masuk jaringan online dan dalam beberapa menit, terima kasih Google, Anda sudah mendapatkan apa yang diperlukan. Otonomi telah amat mempengaruhi dinamika relasi yang ada antara Anda dan otoritas. Kalau dipikir, ini adalah tanda-tanda akan terjadi masalah. Para milenial bergumul dalam menjalin relasi dengan Para milenial bergumul dalam menjalin relasi dengan figur otoritas, dan manajer bergumul dalam berrelasi dengan pekerja muda. Sebagian dari tantangan pekerja yang lebih tua adalah bahwa mau atau tidak, dahulu ketika mereka muda, mereka lah yang harus ambil inisiatif untuk membangun relasi. Jadi mereka tidak mengerti mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama. Ketika para manajer tidak melihat milenial mendatangi mereka untuk minta nasihat, pengarahan, ataupun informasi, mereka berpendapat milenial mengira bahwa mereka sudah tahu segalanya. Milenial menganggap manajernya tidak tahu apa-apa. Milenial tidak berminat mempelajari bagaimana bekerja dengan lebih baik. Kita sudah membicarakan tentang kejutan yang dialami milenial ketika memasuki dunia kerja. Tetapi mari kita ulas lagi. Kebanyakan figur otoritas yang Anda jumpai sebelum Anda memasuki dunia kerja selalu mendatangi Anda, dan persepsi Anda tentang mereka adalah bahwa mereka selalu sepenuhnya mendukung Anda.
Anda tidak perlu berinisiatif menjalin relasi dengan orang-orang yang lebih tua dari Anda. Mereka selalu ada dalam kehidupan Anda. Tetapi hanya karena manajer tidak memulai relasi dengan Anda tidak berarti bahwa Anda tidak bisa mengambil inisiatif untuk membangun relasi yang baik dengan mereka. Seperti janjikan, Millennials at Work bertujuan untuk membantu Anda berhasil di tempat kerja. Komitmen yang harus Anda buat adalah kemauan untuk beradaptasi dan berubah agar Anda bisa berhasil memakai keterampilan yang diajarkan di sini. Intinya, kami meminta Anda mengalihkan fokus dari apa yang mestinya dilakukan orang lain menjadi apa yang bisa Anda lakukan. Kunci dalam menggunakan keterampilan. Meskipun kedengarannya terlalu sederhana, berusaha membangun relasi dengan manajer Anda akan memberi pengaruh positif bagi Anda. Dalam penelitian kami, para milenial yang mempunyai kemampuan membangun relasi dengan figur otoritas akan lebih cepat maju. Ini bukan karena mereka lebih cerdas atau lebih berpengalaman dibanding rekan kerjanya, ini hanya karena mereka berusaha berinteraksi dengan para manajernya. Sebagai akibatnya, para manajer menganggap mereka lebih layak dipercaya, lebih terlibat, dan siap untuk maju. Ubahlah posisi perseptual Anda. Dalam bab 2, kita telah membahas 3 posisi perseptual dan bagaimana mengubah posisi bisa membantu pemahaman antar generasi. Dengan menyadari Anda sedang dalam posisi tertentu, Anda juga mengubah persepsi Anda. Hal ini bisa membantu Anda memproses dan memahami dinamika relasi dengan para manajer. Mengubah posisi perseptual juga disarankan pada saat Mengubah posisi perseptual juga disarankan pada saat ada kejadian pemicu, positif maupun negatif. Dalam program pelatihan kami memakai cuplikan video dari Office Space, dipakai dengan izin tentunya, yang disebut The TPS Report. Peter, seorang pekerja muda, ditegur oleh manajernya karena tidak menggunakan lembar pengantar pada laporannya. Dia merasa frustasi karena sesuatu merupakan hasil kecil baginya ternyata dipermasalahkan oleh manajernya. Kejadian pemicu yang negatif bisa mengancam relasi Anda dengan manajer atau setidaknya membuat ketegangan di antara Anda dan manajer. Mengambil posisi perseptual berbeda bisa membantu Anda mencapai keseimbangan emosi. Dengan melihat apa yang terjadi bukan hanya melalui pandangan sendiri, melainkan juga melihatnya dari sudut pandang manajer Anda, orang kedua, dan akhirnya melihat dari persepsi seseorang pengamat, orang ketiga. Tidak ada yang salah bila Anda menilai sesuatu dari sudut pandang diri sendiri atau dari persepsi orang tertentu. Namun, konflik akan terjadi bila Anda selalu dalam peran orang pertama dan hanya memproses segala sesuatu dari perspektif itu. Dengan melakukan hal tersebut, Anda akan semakin memantapkan pandangan umum manajer yang lebih tua bahwa para milenial itu berpusat pada diri sendiri saja. Melihat dari sudut pandang manajer Anda sungguh itu perlu. Kami pernah bekerja dengan seorang manajer yang memiliki masalah dengan pekerja yang absen. Pekerja muda merasa bahwa ia mengatur jadwal dengan pilih kasih, sehingga mereka sering pura-pura sakit atau langsung bolos. Kami menyarankan agar manajer ini memberikan kesempatan kepada para pekerja menyusun penjadwalan. Tentu saja dia merasa cemas, tetapi setuju untuk mencobanya. Hasilnya, jumlah ketidakhadiran menurun jauh. Meskipun dia suka akan hasil ini, tetapi yang dia lebih suka adalah mendengar komentar para pekerja. Wah, tidak sangka, susah sekali menyusun jadwal. Sepertinya tidak bisa memuaskan setiap orang. Dengan mengalami sendiri seperti apa rasanya seorang manajer menyiapkan jadwal mingguan, para pekerja berhenti menjadi kurang mencela dan lebih mendukung manajer mereka. Kami bukan mengatakan bahwa setiap konflik Anda harus selalu setuju dengan apa yang dilakukan manajer, tetapi sangatlah penting bagi Anda untuk melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. Tertarik pada manajer Anda? Usahakanlah setulusnya untuk tertarik kepada manajer Anda. Coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang umumnya digunakan untuk memulai percakapan seperti: bagaimana ceritanya Anda memulai bisnis ini? Bagaimana akhir pekan Anda?
Apa yang sekarang Anda ketahui yang sebetulnya Anda ingin ketahui dahulu waktu baru memulai karir? Apa hobi Anda? Banyak orang menjadi bersemangat waktu diajak pembicara mengenai diri mereka. Namun janganlah naif dan mengira bahwa setiap manajer akan menanggapi perhatian Anda. Anda orang yang mudah didekati dan ada yang tidak. Jadi jangan menyerah meskipun semula terasa canggung. Kalau Anda merasa tak nyaman berbicara dengan manajer, cobalah berlatih dalam lingkungan lainnya sampai Anda merasa lebih percaya diri. Ini adalah contoh bagus dari berlatih menjadikan sempurna dari seorang rekan kerja kami. Saya sedang berlatih memukul bola, dengan sekilas telusin pegolf lainnya. Saya sedang memukul beberapa pukulan sambil menunggu waktu yang memulai, dan saya melihat seorang anak muda yang berusia 11 atau 12 tahun. Dia memegang tongkat pemukul dan berjalan di lapangan. Saya heran melihat dia sesekali berhenti untuk berbicara dengan pemain golf lain. Akhirnya dia berjalan ke arah saya dan saya mulai percakapan. Saya berkata, "Jadi kamu sedang berlatih pukulan pendek?" Dia menjawab, "Tidak, saya sedang berlatih berbicara dengan orang dewasa." Pesan singkat dari email telah mengubah cara orang berkomunikasi. Tetapi ini bukan hanya dikarenakan teknologi, tetapi juga oleh cara hidup kita yang cepat. Para milenial sering dikritik karena ketus dan kurang konsentrasi ketika berkomunikasi. Padahal kenyataannya, seni percakapan sudah mulai menghilang sejak beberapa generasi. Penulis Mike Wadley menulis, percakapan membutuhkan waktu. Kita perlu waktu untuk duduk bersama, untuk mendengarkan, untuk ikut merasa cemas dan bermimpi bersama. Pada masa kekacauan yang bercerai-beraikan kita harus merebut kembali waktu untuk kebersamaan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikan perpecahan. Mendengar dengan aktif. Apa artinya mendengarkan dengan aktif? Ini lebih dari hanya mendengar melalui telinga. Ini mendengar dengan seluruh tubuh. Coba pikirkan, berapa banyak Anda dapat mendengar tanpa sungguh-sungguh mendengarkan. Anda tahu persis lagu apa yang sedang dimainkan di radio sementara Anda sedang bicara di telepon. Dan meskipun ada sirine lewat dan anjing tetangga ribut karena kedatangan pengantar surat, Anda bisa mendengar mobil yang baru memasuki jalan tidak ada knalpotnya. Tentu Anda mendengar semua itu, tetapi apakah yang Anda dengarkan? Mendengarkan dengan aktif adalah mendengar dengan penuh perhatian pada apa yang sedang dikatakan dan berusaha untuk memahami keseluruhan pesannya. Ketika mendengarkan dengan aktif, seseorang bisa menunjukkan partisipasinya dengan mengulang apa yang dikatakan dengan menggunakan bahasa sendiri atau parafrase, atau memakai tanda-tanda verbal seperti ya, baik, oke, dan seterusnya. Perlu dicatat bahwa berpura-pura tertarik tidak berguna kalau mau mendengarkan dengan aktif. Yang terutama adalah Anda harus tulus dan sungguh-sungguh mendengarkan dengan penuh niat. Kalau Anda tidak yakin bahwa hal itu penting, coba saja perhatikan apa yang Anda rasakan ketika seseorang dengan cuek mengumam, "Ya, hey, ambilkan sini remote-nya," ketika Anda sedang menyampaikan sesuatu yang penting. Mendengarkan dengan aktif bukan hanya penting dalam keterampilan sosial, tetapi hal ini bahkan wajib ada dalam komunikasi bisnis, terutama untuk para milenial yang telah dibesarkan besar dengan dikelilingi oleh suara dan gangguan, sehingga sukar bagi mereka untuk tetap fokus ketika mendengarkan. Tips untuk menolong Anda berlatih mendengarkan dengan aktif adalah dengan mengulangi dalam hati kata-kata yang sedang diucapkan. Ini akan membantu Anda berkonsentrasi dan mengingat apa yang dikatakan. Usaha yang sedikit ini akan membawa banyak manfaat karena tak ada manajer yang mau merasa bahwa Anda tidak tertarik atau bosan ketika membahas urusan pekerjaan dengan Anda. Anda juga bisa memakai bahasa tubuh untuk menunjukkan minat Anda pada percakapan itu, yaitu dengan menjondongkan badan ke depan, mempertahankan tatapan mata, menganggukkan kepala. Dengan respon seperti ini, pembicara akan terdorong untuk meneruskan pembicaraan, dan Anda bukan saja akan menerima informasi yang dibutuhkan, namun juga membangun kepercayaan dan percaya diri antara Anda dan manajer Anda. Menyamakan gaya komunikasi. Setiap orang memiliki cara yang lebih disukai dalam berkomunikasi.
Apakah cara pilihan Anda dan bagaimana rasanya kalau berkomunikasi dengan orang yang terus-menerus tidak memakai cara yang Anda sukai? Salah satu cara terbaik dalam menjalin koneksi dengan manajer adalah dengan berkomunikasi sesuai cara pilihan mereka. Misalnya, kalau manajer Anda menghubungi lewat telepon, teleponlah dia kembali. Kalau manajer Anda mengirim email, kirim jawaban Anda melalui email juga. Kalau manajer mengirimi pesan singkat, balas dengan pesan singkat juga. Dan kalau manajer Anda mengirim fax, kemungkinan Anda harus mencari pekerjaan baru. Salah satu penyebab rasa frustasi di antara para manajer dalam penelitian kami adalah persepsi bahwa para milenial tidak suka memakai telepon. Kami bukannya mau mengusulkan supaya Anda jangan sama sekali memakai cara berkomunikasi pilihan Anda, hanya bahwa Anda harus mulai dengan cara yang disukai oleh manajer Anda sampai Anda berhasil membangun keakraban dengannya. Tunjukkan apresiasi. Barangkali salah satu tip terpenting dalam buku ini adalah ini. Tunjukkan apresiasi Anda dalam setiap kali ada kesempatan. Bagaimanapun Anda diketahui bahwa generasi milenial telah diberi label kurang sopan. Beberapa orang mengusulkan bahwa nama generasi Anda disebut generasi aku, karena menurut mereka para milenial adalah generasi yang paling terobsesi oleh diri sendiri. Kami percaya bahwa persepsi ini adalah karena generasi Anda mempunyai harapan tinggi akan apa yang akan dilakukan organisasi dan para manajer untuk membantu Anda maju dalam karir. Seorang manajer dalam penelitian kami dengan cepat menukas banyak komentar manajer yang lain begini. Hal ekstra atau kebaikan apapun yang saya lakukan dianggap seakan memang saya semestinya melakukan itu untuk mereka. Cara terbaik untuk mengatasi persepsi kurang sopan adalah dengan menunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih ketika seseorang, terutama manajer, melakukan sesuatu kebaikan untuk Anda. Akan sangat baik bagi Anda apabila mengirimkan kartu terima kasih, email, telepon, atau pesan singkat yang menyebutkan apa yang dilakukan manajer Anda dan apa artinya hal itu bagi Anda. Ini contoh yang sangat baik. Penerima bosku, subjek terima kasih, Nicole. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah menggunakan pengaruh dan kredibilitas Anda untuk mendapatkan undangan untuk saya hadir di retret kantor. Saya merasa menjadi bagian penting dari perusahaan dan saya belajar banyak hal. Anda tak perlu berkata banyak, hanya perlu mengatakan sesuatu. Bila Anda akan menimbulkan persepsi bahwa Anda tidak menghargai usaha mereka atau bahkan Anda menganggap itu memang tugas manajer untuk melakukan hal-hal ekstra untuk Anda. Buatlah daftar relasi. Dalam risetnya, seorang ahli kepemimpinan, Robert J. Clinton, menemukan denominator yang sama pada semua pemimpin yang baru naik. Mereka semua mencari 4 jenis relasi mentoring. Yang pertama adalah mentor sesepuh. Mentor sesepuh adalah orang-orang yang telah mempengaruhi perspektif, sikap, dan perilaku Anda. Mentor sesepuh adalah biasanya kakek, nenek, orang tua, paman, bibi, guru, pelatih, atasan, atau pemimpin spiritual. Mereka ini bisa juga orang yang belum pernah Anda jumpai namun Anda kagumi. Mereka memainkan peran orang baik dalam hidup Anda. Kami sangat menyarankan bahwa Anda menganggap manajer Anda sebagai calon mentor sesepuh, seseorang yang bisa ditanyai atau dimintai saran. Yang kedua adalah mentor pertemanan. Mentor pertemanan biasanya adalah orang-orang yang menjalani berbagai tahapan kehidupan bersama Anda. Mereka biasanya sepantaran dan biasanya muncul dalam kehidupan Anda selama masa remaja atau masa awal dewasa. Anda mungkin bertemu dengan mereka di perguruan tinggi atau di awal karir. Mereka ini penting karena mereka bisa menjadi papan pantul yang baik untuk menguji gagasan-gagasan Anda. Mereka juga bisa lebih berempati dengan Anda karena memiliki pengalaman yang serupa. Yang ketiga adalah mentor amplas. Mentor amplas seperti yang tampak dari namanya, tugasnya menggosok dan menghaluskan. Mereka sering memberikan kritik tajam. Meskipun Anda jangan sampai membiarkan mereka membatasi Anda,
Jangan juga mereka dihindari sama sekali. Sungguh penting untuk mendengar dan mempertimbangkan apa yang akan mereka sampaikan. Dan biarpun mereka kedengaran seperti lawan, sesungguhnya mereka bukan lawan. Biarkan mereka dekat dengan Anda, meskipun Anda harus menyaring apa yang mereka katakan. Salah satu milenial kami mewawancari bercerita tentang mentor amplas yang secara tak terduga muncul dalam kehidupannya. Saya melamar suatu posisi yang sungguh saya inginkan, tetapi selama wawancara itu melihat riwayat hidup saya, lalu mengeluarkan pena merah dan mulai menandai serta mengeditnya. Saya baru saja lulus dari perguruan tinggi dan tanpa perlakuan itu pun saya sudah sangat senewan. Setelah wawancara, saya langsung masuk mobil dan menangis. Saya tahu saya tidak akan mendapatkan posisi itu setelah kejadian demikian. Tetapi ketika saya pulang, saya membuat perubahan-perubahan pada riwayat hidup saya. Kemudian saya kirimkan melalui email versi editan tersebut kepada beberapa teman dan kemudian memberi editan lagi dan membantu saya hingga mendapatkan daftar riwayat hidup yang sekarang. Kalau bukan berkat wanita pewawancara itu, saya mungkin tidak akan minta tolong sama sekali. Sebagai catatan tambahan, sekarang daftar riwayat hidup menjadi hal yang selalu saya perhatikan. Jenis mentoring yang terakhir adalah yang berkaitan dengan orang-orang yang Anda mentori. Mereka bisa saja adik, keponakan, atau orang-orang yang Anda kenal di sekolah atau program komunitas. Biasanya mereka lebih muda dari Anda dan hubungan Anda dengan mereka merupakan investasi Anda dalam perkembangan mereka. Mungkin Anda merasa relasi jenis ini lebih memuaskan daripada relasi yang lain. Kami sangat menyarankan Anda untuk menulis nama orang-orang dalam hidup Anda yang sesuai dengan masing-masing kategori mentoring. Bersungguh-sungguhlah dalam mengembangkan relasi yang penting ini. Salah satu cara untuk serius adalah dengan memberitahu kepada mereka masing-masing orang itu untuk peran mentoring yang mereka mainkan dalam kehidupan Anda. Anda akan membutuhkan pertolongan mereka untuk berlatih keterampilan yang lainnya. Omong-omong, Anda tak perlu mencari mentor amplas. Percayalah bahwa mereka akan mencari Anda, meskipun bisa saja terjadi seseorang mentor amplas akan menjadi seorang pendukung Anda. Persis itulah yang terjadi dalam cerita ini. Setelah lulus SMA, Valerie mulai bekerja sebagai asisten sekda New Mexico. Sekretaris daerah saat ini adalah Shirley Hopper dan dia dikenal sangat ketat menuntut penampilan staf kantornya. Mereka harus selalu tampil secara profesional tanpa perkecualian. Valerie dilahirkan dan dibesarkan di daerah kecil di luar Santa Fe. Valerie merasa bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kota menganggap rendah mereka yang tinggal di tempat asalnya. Tetapi dia bangga akan daerahnya dan selalu siap membela daerah asalnya dengan siapapun yang berbeda dengan pandangan dengannya. Seperti bagaimanapun, Valerie mempersiapkan diri untuk pergi bekerja setiap harinya. Sekretaris Hopper selalu memiliki komentar akan busana Valerie, tatanan rambutnya, cara menjawab telepon, dan bahkan sikapnya secara umum. Bukannya merasa kritik itu sebagai masukan yang berguna, Valerie menganggap komentar Sekretaris Hopper sebagai hinaan dan merasa selalu dicecar. Yang tidak diketahui Valerie adalah bahwa Sekretaris Hopper menganggapnya istimewa. Dia melihat asistennya yang masih muda itu sebagai berlian yang perlu diasah. Dia tahu bahwa Valerie hanya punya sedikit pengalaman dan meskipun ia telah berusaha keras, Valerie kelihatan masih salah dalam penampilan untuk bekerja di gedung balai kota. Setelah dengan waktu, Valerie belajar untuk tidak menerima komentar Sekretaris Hopper sebagai serangan pribadi dan menganggap komentarnya bukanlah penghinaan. Valerie mulai mengambil kuliah sore dan berhasil memperoleh gelar sarjana sains. Dia bekerja di National Laboratory di Los Alamos dan akhirnya menuruti saran Shirley Hopper untuk menjalankan diri untuk jabatan country clerk kantor setingkat kecamatan. Sekretaris Hopper terus mendampingi Valerie selama kampanye dan ikut merayakan ketika Valerie menang dengan 88% suara. Meskipun telah lama pensiun, Shirley kembali mengabdi dengan Valerie di kantor country clerk. 20 tahun sejak mereka pertama kali bertemu, Sekretaris Hopper masih berkomitmen pada pengembangan pribadi dan profesi Valerie. Sejak itu, Valerie telah memenangi
pemilihan lagi, dan banyak yang yakin dia adalah kandidat sekretaris daerah suatu hari nanti. Sampai hari ini Valerie masih memanggil Shirley Hopper dengan sebutan sayang Mom. Relasi yang sukar. Baiklah, kami tahu bahwa tidak semua relasi yang sukar akan berakhir dengan Anda memenangi pemilihan atau mendapat tempat pada parade kendaraan hias tahun depan. Tetapi mengapa membiarkan relasi yang sukar menjadi sumber stres, frustasi, dan kecemasan? Hasil akhir dari perasaan negatif ini hanyalah kinerja rendah di kantor, kurangnya motivasi, dan hilangnya semangat. Siapa yang mau itu? Relasi yang sukar biasanya menjadi lingkaran setan yang menghancurkan ancaman-ancaman reaksi. Tanpa disadari, kedua belah pihak akan sudah kehilangan perspektif, keseimbangan, dan harapan bahwa keadaan akan bisa membaik. Kalau Anda mendapat penolakan dari pihak yang berseberangan, seringkali hal ini menjadi adu kekuatan. Dalam banyak hal, manajer Anda akan punya lebih banyak kekuatan daripada Anda. Jadi, jelas ini bukan strategi yang baik. Percaya atau tidak, masih ada yang bisa Anda lakukan untuk relasi yang sulit. Tahukah Anda bahwa lebih mudah untuk bertindak sampai Anda merasa baik daripada mencoba merasa baik untuk bisa bertindak? Sepertinya agak aneh untuk meminjam strategi dari seni bela diri Jepang Aikido untuk membantu Anda lebih memahami bagaimana cara pandang manajer Anda. Tapi tolong dengar dulu. Tutuplah mata Anda dan bayangkan Anda di tengah karpet, berhadapan dengan lawan Anda dan Anda saling membungkukkan badan. Lawan maju menyerang, tetapi bukannya menangkis, Anda hanya melangkah ke samping ketika lawan meluncur melewati Anda. Tujuan Aikido adalah bergerak bersama lawan, tapi bukan untuk menyerangnya. Salah satu jurus defensif yang harus dipelajari adalah memposisikan diri sehingga Anda bisa melihat apa yang dilihat penyerang. Cara pendekatan pasif ini memungkinkan Anda memanfaatkan energi Anda sendiri dan energi lawan. Kami bukan mau mengusulkan Anda membanting manajer Anda atau berusaha mengendalikan mereka. Akan tetapi, kalau Anda merasa diserang oleh manajer, maka pikirlah apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi mereka dan diri Anda sendiri. Melangkah ke samping adalah juga kiasan yang dipakai ahli negosiasi William Ury. Dalam karyanya, nasihat Ury jelas bisa diterapkan dalam menanggulangi masalah manajer yang dirasa mencecar Anda. Cobalah tip berikut ini dan berikutnya Anda menghadapi konflik di pekerjaan. Tahanlah godaan untuk berargumentasi. 2. Akuilah perasaan mereka, pendapat mereka, kompetensi mereka, dan perbedaan antara Anda dan manajer Anda. 3. Geser dari posisi tawar-menawar menjadi posisi pemecah masalah bersama. 4. Bantulah agar manajer Anda tidak kehilangan muka. 5. Mintalah kritik yang membangun. 6. Perkuat hubungan relasi. Terakhir, kejar kepuasan bersama, bukan kemenangan. Kalau Anda sudah mencoba semua itu dan masih tidak ada kemajuan dalam untuk relasi Anda dengan manajer Anda, jangan kecil hati. Bila semua opsi sudah habis, maka masih ada satu hal yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri. Diferensiasi diri. Istilah diferensiasi diri dipakai oleh seorang dokter medis yang menjadi psikiater bernama Murray Bowen. Dia berpendapat bahwa kegagalan untuk melakukan diferensiasi diri akan membuat seorang gagal untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya. Tanda klasik bahwa seseorang gagal melakukan diferensiasi adalah ketika tanggung jawab atas perkembangan dirinya sebagai manusia dia bebankan pada orang lain. Ini adalah tanda-tanda diferensiasi diri yang sehat. Pertama, mempertahankan silaturahmi dengan orang lain meskipun ada ketegangan dan perbedaan pendapat. Kedua, mampu mengutarakan dengan jelas apa yang diinginkan dan meminta pertolongan kepada orang lain tanpa meletakkan beban itu pada orang lain. Ketiga, memahami kebutuhan mana yang dapat dan yang tak dapat dipenuhi dalam kehidupan Anda sendiri dan dalam kehidupan orang lain. Selanjutnya, memahami bahwa Anda berbeda dari orang lain, namun tidak perlu menjauhi orang lain.
Yang terakhir, memahami bahwa meskipun Anda bertanggung jawab kepada orang lain, namun Anda tidak bertanggung jawab atas hidup orang lain. Selamat, Anda sudah layak mendapatkan sabuk dalam membangun relasi. Sekarang keluarlah dari dojo dan pergi memenangkan karir. Atau barangkali pergilah mengambil cemilan dan kembali untuk keterampilan yang berikutnya. Jadi pada dasarnya, bukan tugas manajer untuk mengurusi Anda. Tugas Anda lah mengurusi manajer Anda, suka atau tidak. Itu benar. Dengan membangun relasi yang baik dengan manajer Anda, berarti Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk suatu pengalaman kerja yang sukses. Keterampilan yang pertama ini memang perlu waktu, tapi tidak mengapa. Usaha Anda dalam membangun relasi perlu ketulusan, keaslian, dan tidak bermotivasi palsu. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk membangun relasi dengan manajer dan teman kerja yang lebih tua adalah opsi pertama, yaitu menyamakan gaya berkomunikasi Anda dengan gaya berkomunikasi yang menjadi pilihan manajer Anda, meskipun itu terasa kuno bagi Anda. Selanjutnya, tunjukkan apresiasi atas pertolongan yang diberikan orang lain dan mengubah posisi perseptual sesering yang diperlukan. Selanjutnya, menaruh minat yang tulus pada diri mereka dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, mendengarkan dengan aktif ketika berkomunikasi dengan orang lain, yaitu dengan mengangguk, mengulangi yang dikatakan dengan kata-kata sendiri, atau memakai bahasa tubuh yang menunjukkan minat. Kenalilah siapa saja mentor dalam kehidupan Anda dan andalkan mereka untuk membantu Anda menyesuaikan diri pada situasi baru serta peluang-peluang di tempat kerja. Anda juga akan mendapat kesempatan menjadi mentor orang lain apabila menjadi diri dalam suatu relasi yang sukar. Hindari dorongan untuk berargumen, pertimbangkan sudut pandang mereka, carilah kritik yang membangun, dan cari penyelesaian bersama dan bukannya kemenangan pribadi. Tanda-tanda peringatan bahwa Anda perlu membangun relasi. Di sini ada dua pilihan, ya atau tidak. Pertama, apakah manajer mengabaikan Anda di tempat kerja padahal ia mau menghabiskan waktu dengan teman kerja Anda? Bila ya, maka beri perhatian. Jika tidak, apakah Anda sering merasa orang lain itu tidak menangkap apa yang Anda maksud? Apabila ya, ubah posisi perseptual. Dan apabila tidak, apakah Anda mengenal bos Anda di luar urusan pekerjaan? Nah, apabila tidak, maka mendengarkanlah dengan aktif. Apabila Anda memang sudah mengenal bos Anda di luar perusahaan, di luar urusan pekerjaan, apabila ya, maka it's good. Apakah bos Anda memberi perhatian atas pelatihan atau perkembangan karir Anda? Jika tidak, maka tunjukkan apresiasi. Yes. Apabila ya, apakah Anda sering mengalami miskomunikasi di tempat kerja? Apabila tidak, apakah Anda sering dikucilkan dari kegiatan kantor? Apabila tidak, dalam mengerjakan pekerjaan, apakah Anda punya cara berbeda dari bos Anda? Apabila iya, beri perhatian. Nah, kembali, dalam mengerjakan pekerjaan, apakah Anda punya cara berbeda dari bos Anda? Apabila iya, ubah posisi perseptual. Apabila tidak, pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah, apakah gagasan Anda tentang perimbangan kerja atau hidup berbeda dari rekan kerja? Apabila iya, ubah posisi perseptual. Apabila tidak, lihat box selanjutnya. Statement terakhir, bos Anda tidak akan memberitahu segala yang Anda perlu ketahui. Anda sendiri harus bertanggung jawab atas detail yang tidak diberikan. Dilanjutkan dengan bab 5. Terima kasih.